Udah, kamu rileks aja ya sayang. Biar ibu yang naik ke atas, kamu diam saja di bawah ya. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal? Dan jam berapa kamu nonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Nadia, seorang janda berusia awal 40-an, dikenal banyak orang sebagai wanita mapan. Ia berhasil membangun bisnis pakaian secara online yang setiap bulan memberi keuntungan besar. Dari luar, kehidupannya terlihat nyaris sempurna. Cantik untuk usianya, rapi, elegan, dan berwibawa. Banyak orang kagum melihatnya, apalagi ia bisa berdiri sendiri setelah gagal dalam rumah tangga. Namun di balik semua pencapaian itu, Nadia menyimpan kisah yang tidak pernah benar-benar ia tunjukkan kepada siapapun. Ia pernah menikah, bahkan beberapa kali mencoba membina rumah tangga baru setelah perceraian pertama. Tetapi semuanya berakhir sama, kandas di tengah jalan. Pernikahan pertamanya runtuh karena suaminya dianggap terlalu cuek. Pernikahan berikutnya gagal lagi karena pasangannya terlalu sibuk dan jarang ada waktu. Ada juga yang ia tinggalkan hanya karena sikap keras yang menurutnya sulit ditoleransi. Orang luar mengira para pria itu yang salah, padahal Nadia sendiri sadar bahwa sebenarnya bukan hanya mereka yang bermasalah. Dalam hati kecilnya, Nadia tahu ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak pernah benar-benar merasa tertarik pada pria sebaya, apalagi yang lebih tua. Ada kecenderungan aneh yang sejak lama ia simpan rapat-rapat. Ia lebih menyukai pria muda, bahkan jauh lebih muda darinya. Bukan hanya itu, ia memiliki obsesi khusus. Ia hanya merasa tertarik pada pria yang masih perjaka. Suatu kali, Nadia berbicara pada sahabat dekatnya, sekedar meluapkan isi hati. "Entahlah Rin," kata Nadia pelan, "aku sudah mencoba membuka hati pada pria yang mapan, yang seumur, bahkan yang lebih tua. Tapi hatiku tetap kosong. Aku hanya merasa hidup ketika melihat pria muda. Aku tahu ini aneh, tapi aku tak bisa membohongi diriku." Rina, sahabatnya, hanya menghela nafas. "Nat, kau sudah punya segalanya. Cantik, sukses, dihormati. Tapi kalau kau terus mengejar sesuatu yang tak biasa, aku khawatir kau justru makin sulit bahagia." Nadia tersenyum pahit. "Bahagia itu bukan soal apa yang orang lihat, Rin. Malam-malamku tetap sepi. Rumah sebesar ini, dengan harta sebanyak ini, tak bisa mengisi kekosongan yang aku rasakan." Percakapan itu berhenti di situ. Nadia tidak ingin terlalu jauh membuka rahasia hatinya. Namun setelah pembicaraan itu, ia semakin yakin bahwa apa yang ia cari selama ini memang berbeda dari kebanyakan orang. Hari-hari Nadia berjalan dengan rutinitas, mengurus bisnis, memimpin karyawan, dan sesekali bertemu dengan teman-teman. Tapi setiap kali ia pulang ke rumah besar yang sunyi, rasa kosong itu kembali menyergap. Di kamar yang megah, ia sering termenung lama, bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia akan terus merasa kesepian seperti ini. Meski usianya sudah lebih dari 40 tahun, Nadia tetap percaya diri. Ia tahu dirinya masih menarik. Ia menjaga penampilan dengan baik, tahu bagaimana bersikap elegan, dan selalu menunjukkan kewibawaan. Semua itu membuatnya yakin bahwa ia masih bisa mendapatkan pria muda sesuai kriterianya. Namun setiap kali ada peluang, selalu saja gagal. Ada yang hanya mendekat karena harta, ada yang terlalu takut dengan perbedaan usia, ada pula yang pergi tanpa alasan jelas. Hingga kini, Nadia belum menemukan sosok yang benar-benar sesuai dengan obsesinya. Pria muda yang tulus sekaligus memenuhi bayangan dalam hatinya. Suatu malam, Nadia kembali termenung di ruang tengah rumahnya. Lampu redup, hanya suara jam dinding yang terdengar. Ia berbicara pelan pada dirinya sendiri. "Kenapa rasanya semua yang kucari tak pernah kutemukan? Aku bisa membeli apa saja, tapi kenapa tidak bisa membeli kebahagiaan ini?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya kesepian yang makin terasa. Malam demi malam, meski ia dikelilingi harta dan kemewahan, Nadia tetap merasa sendirian. Hatinya kosong, menunggu sesuatu yang entah kapan akan datang.
Siang itu Nadia mendatangi rumah tetangganya, Bu Ratmi. Hubungan mereka selama ini biasa saja, tetapi ada satu urusan yang belum selesai, hutang. Sudah berbulan-bulan Nadia menunggu, namun janji Bu Ratmi tak kunjung ditepati. Rumah Bu Ratmi sederhana, jauh berbeda dengan rumah megah milik Nadia. Begitu Nadia mengetuk pintu, wajah cemas Bu Ratmi segera terlihat. Ia langsung menyambut dengan gugup. "Nadia, maaf sekali, aku tahu kau pasti menagih lagi," kata Bu Ratmi lirih. Nadia berdiri tegak, suaranya tenang namun berwibawa. "Iya, Ratmi, aku sudah menunggu terlalu lama. Kau bilang bulan lalu akan melunasi, tapi sampai sekarang belum juga ada kabar." Bu Ratmi menunduk, suaranya gemetar. "Aku benar-benar tidak sanggup. Usahaku sepi, uang sekolah anak-anak menumpuk. Aku sudah berusaha, tapi belum ada hasil." Suasana menjadi tegang. Nadia tidak suka bertele-tele. Baginya, janji harus ditepati. Namun sebelum ia sempat menanggapi, dari dalam rumah muncul seorang pemuda. "Nak, masuklah ke kamar," ucap Bu Ratmi, berusaha menahan. Namun pemuda itu melangkah keluar. Wajahnya tegas, matanya menatap langsung pada Nadia. Usianya sekitar 23 tahun, tubuh tegak dan jelas masih sangat muda. Dialah Ardi, anak laki-laki Bu Ratmi. "Ada apa, Bu?" tanya Ardi, menoleh pada ibunya. Bu Ratmi panik. "Tidak usah ikut campur, ini urusan ibu." Ardi mengabaikan. Ia berdiri di depan ibunya seolah menjadi pelindung. "Saya tahu ini soal hutang, Bu. Kalau ibu belum bisa bayar, biar saya yang tanggung jawab, dengan cara apapun." Nadia tertegun. Kata-kata itu membuat jantungnya berdebar. Pandangannya pada Ardi seakan menemukan sesuatu yang sejak lama ia cari. Wajah muda itu, ketegasan sikapnya, dan keberanian yang muncul begitu saja, semua terasa seperti jawaban dari kekosongan hatinya. Nadia tersenyum samar. "Kau berani sekali bicara begitu, Ardi. Kau tahu tanggung jawab itu tidak kecil." Ardi mengangguk tanpa ragu. "Saya tidak bisa membiarkan ibu terus merasa tertekan. Apapun syaratnya, saya akan jalani." Bu Ratmi panik dan memegang lengan anaknya. "Ardi, jangan asal bicara. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi." Namun Ardi tetap menatap Nadia. "Saya serius. Kalau ibu belum bisa bayar, biar saya yang menggantikan." Nadia terdiam sesaat. Kata-kata Ardi bagai angin segar. Ia tidak menjawab langsung, hanya memberi tatapan panjang yang membuat suasana makin tegang. Lalu dengan nada tenang, ia berkata, "Baiklah, kita akan bicarakan ini lebih lanjut. Ardi, berikan nomor ponselmu. Aku akan menghubungimu nanti." Ardi sempat ragu, menoleh pada ibunya. Bu Ratmi jelas berkeberatan, wajahnya pucat. "Nat, jangan tarik-tarik anakku dalam urusan ini. Hutang itu tanggung jawabku, bukan dia." Nadia menjawab datar. "Aku hanya ingin ada kepastian, Ratmi. Kau sudah terlalu lama menunda. Kalau Ardi memang mau membantu, aku terima." Ardi akhirnya menyerahkan nomor ponselnya. Tangannya sedikit gemetar, namun sorot matanya tetap menunjukkan keberanian. Setelah itu Nadia pamit. Ia melangkah pergi dengan tenang, meninggalkan ketegangan di rumah sederhana itu. Dalam perjalanan pulang, pikirannya terpenuhi bayangan Ardi. Pemuda itu begitu berbeda dengan banyak pria yang pernah ia temui. Ada ketulusan sekaligus keberanian yang membuat Nadia semakin yakin inilah awal sesuatu yang besar. Sementara itu di dalam rumah, Bu Ratmi menatap anaknya dengan cemas. "Nak, kenapa kau begitu gegabah? Kau tahu siapa Nadia? Dia wanita berpengaruh, punya harta dan keras dalam menagih. Aku takut kau justru akan dimanfaatkan." Ardi menarik nafas dalam-dalam. "Bu, aku tidak tahan melihat ibu terus ditekan. Kalau aku bisa lakukan sesuatu, aku akan lakukan. Lagi pula, aku merasa harus bertanggung jawab juga. Kita tidak bisa terus-terusan menghindar." Bu Ratmi menunduk, matanya berkaca-kaca. "Nak, ibu hanya ingin kau hidup tenang. Jangan sampai kau terjebak dalam sesuatu yang berat." Ardi menggenggam tangan ibunya. "Tenang saja, Bu. Aku akan baik-baik saja." Ucapan itu terdengar meyakinkan meski hatinya sendiri sebenarnya masih ragu. Namun satu hal jelas, keputusan itu telah membuka pintu baru dalam hidupnya. Pintu yang akan mempertemukannya lebih dekat dengan Nadia. Keesokan harinya,
Ardi menerima pesan singkat dari Nadia. Pesannya singkat, tapi jelas. Ardi, datanglah ke rumahku sore ini. Ada yang perlu kita bicarakan soal hutang. Ardi membaca berulang kali, lalu menelan ludah. Ia tahu, cepat atau lambat, pertemuan ini akan terjadi. Demi ibunya, ia tidak punya pilihan lain. Tepat sore hari, Ardi memberanikan diri datang ke rumah besar milik Nadia. Saat pintu dibuka, Nadia menyambut dengan senyum yang sulit ditebak. "Masuklah Ardi, aku sudah menunggumu." Ardi melangkah pelan, sedikit canggung. Ruangan itu terasa megah baginya, berbeda jauh dengan rumahnya yang sederhana. Nadia mengajaknya duduk di ruang tamu. Di atas meja sudah tersedia 2 gelas teh hangat. "Ardi, aku tidak akan mempersulit ibumu, tapi aku ingin tahu sejauh mana kau serius dengan ucapanmu kemarin." Ardi menghela napas. "Saya serius, Bu Nadia. Saya tidak ingin ibu saya terus tertekan. Kalau ada yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan." Nadia menatapnya lama-lama, lalu tersenyum kecil. "Baiklah, aku terima niat baikmu. Tapi aku tidak akan langsung menagih yang berat-berat. Untuk saat ini, aku hanya ingin kau sering datang ke sini. Kita bisa bicara. Mungkin kau bisa bantu beberapa hal kecil. Anggap saja ini sebagai bentuk tanggung jawabmu." Ardi mengangguk pelan. "Kalau itu bisa meringankan beban ibu saya akan lakukan." Percakapan berlanjut. Awalnya seputar hutang, bagaimana kemungkinan pembayaran dilakukan, dan apa saja yang bisa Ardi bantu. Namun perlahan, arah pembicaraan berubah. Nadia mulai menanyakan hal-hal pribadi. "Ardi, kau sekarang kuliah atau sudah kerja?" tanya Nadia. "Saya baru lulus kuliah, Bu. Masih mencari pekerjaan tetap." "Jurusan apa?" "Teknik informatika." "Oh, bagus sekali," kata Nadia sambil mengangguk. "Anak muda zaman sekarang memang harus paham teknologi. Kau pasti punya banyak ide?" Ardi hanya senyum canggung. Ia tidak menyangka Nadia begitu antusias mendengar jawabannya. Percakapan itu semakin membuat suasana mencair. Nadia terlihat lebih santai. Sesekali ia menatap Ardi lebih lama dari biasanya. Ardi merasakan sorot mata itu, membuatnya sedikit gugup. Namun ia berusaha tetap tenang. Setelah hampir 1 jam, Nadia menutup pembicaraan. "Terima kasih sudah datang, Ardi. Aku senang kita bisa bicara. Simpan nomorku baik-baik. Kalau aku butuh bantuan, aku akan menghubungimu." Ardi mengangguk, lalu pamit pulang. Hari-hari berikutnya pesan dari Nadia datang lebih sering. Awalnya hanya meminta Ardi membantu hal kecil. Mengangkat barang, mengecek perangkat elektronik, atau sekadar menemani minum teh sore. Namun semakin lama, Nadia mulai lebih banyak membuka diri. Suatu sore, ketika Ardi datang untuk membantu memindahkan beberapa kotak di ruang kerja, Nadia sengaja memulai obrolan lebih personal. "Ardi, kau ini masih sangat muda. Kenapa kemarin begitu berani menanggung ucapan untuk ibumu?" Ardi berhenti sejenak, lalu menjawab serius. "Saya tidak tahan melihat ibu terus khawatir. Saya tahu beliau punya banyak beban. Kalau saya bisa membantu, meski hanya sedikit, saya akan lakukan. Itu saja, Bu." Nadia menatapnya lekat-lekat, lalu tersenyum kecil. "Baiklah, aku terima niat baikmu. Tapi aku tidak akan langsung menagih yang berat-berat. Untuk saat ini, aku hanya ingin kau sering datang ke sini. Kita bisa bicara, mungkin kau bisa bantu beberapa hal kecil. Anggap saja ini sebagai bentuk tanggung jawabmu." Ardi mengangguk pelan. "Kalau itu bisa meringankan beban ibu saya akan lakukan." Seiring waktu, obrolan mereka semakin beragam. Nadia sering bertanya tentang cita-cita Ardi, tentang masa kecilnya, hingga soal pertemanan. Sesekali ia melontarkan senyum yang terasa berbeda. Senyum yang membuat Ardi tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Suatu sore, ketika mereka duduk di teras menikmati teh, Nadia menatapnya sambil berkata, "Ardi, kau tahu nggak? Aku merasa lebih tenang saat ada kau di sini." Ardi terdiam, bingung harus menjawab apa. Ia hanya bisa meneguk tehnya pelan. Dalam hatinya, ia sadar situasi ini semakin sulit. Tapi demi ibunya,
Ia memilih tetap datang setiap kali Nadia memanggil. Hari-hari Ardi semakin sering dihabiskan di rumah Nadia. Awalnya, ia datang hanya karena merasa wajib memenuhi janji yang pernah ia ucapkan. Namun perlahan, rutinitas itu menjadi kebiasaan. Hampir setiap sore, ia terlihat di rumah besar itu. Nadia biasanya menyambut dengan wajah tenang, lalu memberi berbagai permintaan kecil. Kadang menyuruh Ardi mengangkat kotak, memperbaiki kursi, atau sekedar membantunya memilih desain baju baru untuk bisnis online. Semua permintaan itu tidak pernah berat, tapi selalu dibungkus dengan sikap lembut yang membuat Ardi merasa sulit menolak. "Ardi, tolong ambil kanvas itu. Rasanya terlalu tinggi untukku," kata Nadia suatu sore. Ardi berdiri, mengambil vas besar dari rak, lalu meletakkannya di meja. "Sudah, Bu?" Nadia tersenyum. "Terima kasih, kau memang bisa diandalkan." Setelah itu, ia duduk berhadapan dengan Ardi di teras rumah. Mereka berbincang sambil menikmati teh hangat. Angin sore bertiup pelan, suasana tampak santai. Namun di balik itu, ada ketegangan yang selalu muncul setiap kali tatapan Nadia bertemu dengan mata Ardi. "Kau terlihat semakin dewasa setiap kali aku lihat," ucap Nadia sambil menatapnya lama. Ardi menunduk, merasa tidak nyaman. "Saya biasa saja, Bu. Jangan berlebihan menilai." "Aku tidak berlebihan," jawab Nadia pelan. "Kau memang berbeda. Banyak pria seumurmu sibuk dengan hal-hal tak berguna. Tapi kau punya tanggung jawab besar." Ardi hanya terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka semakin akrab. Nadia tidak segan memuji Ardi secara langsung. Kadang ia menyentuh tangannya sekilas saat memberi sesuatu, atau menatapnya dengan cara yang membuat Ardi merasa gugup. "Ardi, menurutmu baju ini cocok untuk wanita seusiaku?" tanya Nadia suatu sore, sambil memperlihatkan dress sederhana. Ardi terkejut, bingung harus menjawab. Saya tidak tahu soal begituan, Bu." "Jawablah jujur, kau kan anak muda, pasti tahu apa yang terlihat bagus." Ardi akhirnya berkata lirih. "Cocok, Bu. Bagus dipakai Ibu." Nadia tersenyum puas. "Itu artinya kau perhatian." Perlahan, Ardi menyadari bahwa kedekatan ini bukan sekedar soal hutang. Ada hal lain yang sedang berjalan, sesuatu yang ia sendiri sulit pahami. Suatu sore, hujan deras mengguyur Ardi yang datang ke rumah Nadia, terjebak karena jalan tergenang. "Kau tidak bisa pulang dalam keadaan begini," kata Nadia sambil menatap keluar jendela. "Lebih baik kau tinggal di sini sampai reda." Ardi gelisah. "Tapi Bu, ibu saya pasti khawatir." "Aku akan telepon ibumu, biar dia tahu kau di sini." Nadia langsung mengambil ponsel dan menghubungi Bu Ratmi, menjelaskan bahwa Ardi aman di rumahnya. Setelah itu, mereka duduk di ruang tengah menonton televisi untuk mengisi waktu. Suasana awalnya biasa saja, tapi semakin lama terasa janggal. Nadia sesekali melirik Ardi, sementara Ardi berusaha fokus pada layar. "Ardi, menurutmu baju ini cocok untuk wanita seusiaku?" tanya Nadia suatu sore, sambil memperlihatkan dress sederhana. Ardi terkejut, bingung harus menjawab. Saya tidak tahu soal begituan, Bu." "Jawablah jujur, kau kan anak muda, pasti tahu apa yang terlihat bagus." Ardi akhirnya berkata lirih. "Cocok, Bu. Bagus dipakai Ibu." Nadia tersenyum puas. "Itu artinya kau perhatian." Perlahan, Ardi menyadari bahwa kedekatan ini bukan sekedar soal hutang. Ada hal lain yang sedang berjalan, sesuatu yang ia sendiri sulit pahami. Suatu sore, hujan deras mengguyur. Ardi yang datang ke rumah Nadia terjebak karena jalan tergenang. "Kau tidak bisa pulang dalam keadaan begini," kata Nadia sambil menatap keluar jendela. "Lebih baik kau tinggal di sini sampai reda." Ardi gelisah. "Tapi Bu, ibu saya pasti khawatir." "Aku akan telepon ibumu, biar dia tahu kau di sini." Nadia langsung mengambil ponsel dan menghubungi Bu Ratmi, menjelaskan bahwa Ardi aman di rumahnya. Setelah itu, mereka duduk di ruang tengah menonton televisi untuk mengisi waktu. Suasana awalnya biasa saja, tapi semakin lama terasa janggal.
Nadia sesekali melirik Ardi, sementara Ardi berusaha fokus pada layar. Ardi, kau selalu menepati janji. Itu membuatku nyaman. Ardi menelan ludah. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Bu. Hujan tak kunjung reda hingga larut malam. Akhirnya, Nadia berkata, tidurlah di kamar tamu, besok pagi kau bisa pulang. Ardi sempat ragu, namun ia tidak punya pilihan. Malam itu, ia menginap untuk pertama kalinya di rumah Nadia. Saat berpamitan, Nadia hanya berkata singkat, "Terima kasih sudah menemani. Aku merasa rumah ini tidak terlalu sepi saat ada kau." Ucapan itu membuat Ardi terdiam. Ia sadar, hubungan ini semakin dalam. Meski ia mencoba menjaga jarak, Nadia terus menariknya mendekat dengan cara-cara yang halus, melalui perintah kecil yang justru membawa godaan besar. Malam itu Ardi kembali mendapat pesan dari Nadia. "Nadia, bisakah kau datang malam ini? Ada hal penting yang ingin kubicarakan." Ardi sempat ragu. Setelah beberapa kali ia diminta datang, ia mulai merasa ada yang tidak biasa dari perhatian Nadia. Namun, ia juga tidak tega menolak. Demi ibunya, ia memutuskan datang. Saat tiba, suasana rumah Nadia terasa berbeda. Lampu ruang tamu tidak terlalu terang, hanya remang yang memberi kesan tenang. Nadia menyambutnya dengan senyum lembut. "Terima kasih sudah datang. Aku benar-benar butuh teman bicara malam ini," ucap Nadia sambil mempersilakan Ardi duduk di sofa. Ardi duduk dengan canggung. "Apa yang ingin ibu bicarakan?" Nadia menarik nafas panjang. Wajahnya terlihat lebih rapuh dari biasanya. "Ardi, kau tahu, banyak orang melihatku sebagai wanita yang kuat. Mereka pikir aku bahagia karena punya harta dan usaha yang sukses. Tapi kenyataannya, aku kesepian." Ardi terdiam. Tidak menyangka Nadia akan bicara sejujur itu. "Aku sudah beberapa kali menikah, tapi semuanya gagal. Ada yang terlalu cuek, ada yang sibuk, ada yang kasar. Pada akhirnya aku selalu merasa sendiri. Malam-malamku sepi, Ardi. Rumah sebesar ini rasanya hampa." Nadia perlahan menyandarkan kepala di bahu Ardi. Gerakannya lembut, tidak memaksa, namun membuat Ardi semakin gugup. Ibu, saya tidak tahu harus berkata apa." "Kau tidak perlu berkata apa-apa. Cukup dengarkan saja. Aku hanya ingin ada seseorang yang mengerti rasa sepi ini." Ardi menghela nafas panjang. Ia merasakan beban emosional dari ucapan Nadia. Selama ini, ia hanya melihat Nadia sebagai wanita kaya yang tegas dan berwibawa. Tapi malam itu, ia melihat sisi lain. Seorang wanita yang terluka dan rapuh. "Aku selalu bertanya, apakah aku ditakdirkan hidup sendiri? Atau sebenarnya ada orang yang bisa menerimaku apa adanya?" Ardi menatapnya sejenak. "Semua orang pasti ingin diterima, Bu. Mungkin hanya soal waktu sampai ibu menemukan orang yang tepat." Nadia menggenggam tangan Ardi. "Tapi aku tidak ingin menunggu terlalu lama. Hidupku sudah banyak terbuang untuk hal-hal yang gagal. Ardi, sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Kau membuatku percaya bahwa aku masih bisa merasa hidup." Ardi tersentak. "Bu, jangan bicara begitu. Saya hanya berusaha menolong ibu saya. Tidak ada maksud lain." Nadia tersenyum tipis. "Aku tahu, justru itulah yang membuatku semakin yakin. Kau tulus, Ardi. Kau tidak mendekatiku karena harta. Kau datang karena rasa tanggung jawab. Itu yang membuatku merasa berharga." Hening sejenak.
Hanya suara jam dinding yang terdengar. Ardi mencoba menarik tangannya, namun genggaman Nadia tetap erat. "Ardi," ucap Nadia lagi, suaranya bergetar. "Aku tidak butuh janji-janji manis. Aku hanya ingin seseorang yang bisa menemani, yang mau mengerti aku apa adanya. Aku sudah lelah berpura-pura kuat di depan semua orang." Ardi menunduk. Ia bisa merasakan ketulusan dari ucapan itu. Bagian dari dirinya mulai goyah. Ia tidak lagi melihat Nadia hanya sebagai wanita mapan yang menagih hutang ibunya, melainkan sebagai seorang manusia yang sama-sama mencari tempat bersandar. Akhirnya, Ardi berkata pelan, "Saya tidak tahu harus bagaimana, tapi saya bisa mendengar, Bu. Kalau itu bisa membuat Ibu sedikit lebih tenang, saya akan ada di sini." Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Ardi. Kau tidak tahu betapa berarti kata-kata itu bagiku." Malam itu mereka duduk cukup lama. Nadia terus bercerita tentang masa lalunya, tentang rasa takutnya menua sendirian, dan tentang mimpi kecil yang ingin ia capai. Ardi hanya mendengar, sesekali memberi tanggapan singkat. Saat Ardi akhirnya pamit pulang, Nadia berkata lembut, "Jangan lupa, Ardi. Kehadiranmu membuatku merasa tidak sendirian lagi." Ucapan itu terus tergiang di telinga Ardi sepanjang jalan pulang. Ia sadar sesuatu yang lebih besar sedang berkembang di antara mereka. Beberapa minggu berlalu sejak malam ketika Nadia mencurahkan isi hatinya. Sejak itu, Ardi semakin sering datang. Meski dalam hatinya ia masih merasa ragu. Ada saat-saat ia ingin menjaga jarak. Tapi setiap kali Nadia menghubunginya, hatinya seolah tidak mampu menolak. Sampai akhirnya, pada suatu sore, Nadia berbicara dengan nada yang lebih serius. "Ardi, kita tidak bisa terus seperti ini. Aku butuh kepastian," ucapnya tegas. Ardi menoleh, wajahnya bingung. "Kepastian? Apa maksud Ibu?" Nadia menatapnya tajam. "Kau tahu apa yang kumaksud. Aku sudah cukup lama hidup dalam kesepian. Aku ingin ada seseorang yang bisa menemaniku. Dan aku ingin itu kau. Tapi aku tidak mau kau datang hanya karena merasa berhutang." Ardi terdiam. Kata-kata itu terasa berat. Ia tahu betul kedekatan mereka sudah melampaui batas hubungan biasa. Tapi untuk menjadikannya kepastian, pikirannya masih penuh kebingungan. "Ibu, saya takut melukai banyak orang, terutama ibu saya," ucap Ardi lirih. Nadia menghela napas panjang. "Ardi, kau tidak bisa terus hidup dengan rasa takut. Kalau kau hanya ingin menjaga jarak, lebih baik kau hentikan semuanya sekarang. Jangan datang lagi. Tapi kalau kau memang peduli padaku, tunjukkan itu dengan keberanian." Suasana hening. Hanya suara detak jam dinding terdengar. Ardi merasakan dadanya sesak. Di satu sisi ia tidak ingin membuat ibunya kecewa. Tapi di sisi lain ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan Nadia yang begitu tulus meminta kehadirannya. "Aku tidak memaksamu," lanjut Nadia. Suaranya melembut. "Aku hanya ingin kau jujur pada dirimu sendiri. Apa kau mau ada di sisiku? Atau kau hanya merasa terikat oleh hutang?" Ardi menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Saya tidak tahu jawabannya sekarang." Nadia menatapnya lama, lalu berkata dengan nada yang dingin tapi penuh ketegasan. "Kalau begitu, jangan datang dulu, sampai kau punya jawaban." Ucapan itu membuat Ardi terdiam. Rasanya seperti ditarik kedua arah sekaligus. Malam itu Ardi pulang dengan hati gelisah. Setibanya di rumah, ia mendapati ibunya sedang duduk di ruang tamu, menatapnya dengan wajah penuh tanya. "Ardi, akhir-akhir ini kau sering ke rumah Bu Nadia. Ada apa sebenarnya?" tanya Bu Ratmi. Ardi terkejut. "Ibu, saya hanya membantu. Tidak ada apa-apa." "Ibu ini sudah tua, Nak. Jangan kira ibu tidak bisa melihat. Mata seorang ibu selalu tahu ada yang berubah dari anaknya." Ardi tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk,
merasakan beban semakin menekan. Kalau kau memang dekat dengan Bu Nadia, hati-hati Ardi. Dia perempuan yang sudah kenyang pengalaman. Kau masih muda. Jangan sampai terbawa arus. Ardi semakin resah. Ia tahu ibunya benar, tapi kata-kata Nadia juga terus tergenggyang. Ultimatum itu seperti belenggu yang membuatnya harus segera menentukan pilihan. Keesokan harinya, Nadia menghubunginya lewat telepon. Ardi, sudahkah kau memikirkan apa yang kukatakan? Suaranya terdengar tenang tapi jelas penuh harap. Saya butuh waktu, Bu. Tolong beri saya kesempatan. Aku sudah memberimu waktu. Aku hanya ingin tahu, kau benar-benar ingin ada di sisiku atau tidak? Kalau iya, aku akan berikan apapun yang kau butuhkan. Kalau tidak, jangan lagi beri aku harapan. Ardi menggenggam ponselnya erat. Saya tidak ingin menyakiti siapapun, Bu. Terkadang, Ardi, dalam hidup ini kita harus memilih. Dan setiap pilihan memang ada yang tersakiti. Tapi lebih baik jujur pada hati daripada hidup dalam kebohongan. Setelah panggilan berakhir, Ardi terduduk lemas. Ia tahu waktunya tidak banyak. Nadia sudah memberi batas yang jelas. Kepastian atau perpisahan. Beberapa hari setelah ultimatum itu, Ardi datang kembali ke rumah Nadia. Langkahnya mantap, meski wajahnya terlihat penuh kegelisahan. Nadia yang sedang duduk di ruang tamu terkejut melihatnya datang tanpa pemberitahuan. "Ardi," ucap Nadia perlahan. "Kau sudah memutuskan?" Ardi menatapnya, lalu berjalan mendekat. Tanpa banyak kata, ia memeluk Nadia erat. "Saya tidak ingin kehilangan ibu. Saya sudah berpikir panjang. Keputusan saya ingin bersama ibu. Bukan karena hutang, tapi karena saya benar-benar mencintai ibu." Mata Nadia berkaca-kaca. Kata-kata itu seperti jawaban dari penantiannya selama ini. "Ardi, kau tidak tahu betapa berharganya ucapanmu bagiku." Malam itu, Ardi berbicara lagi dengan ibunya. Bu Ratmi awalnya berkejut ketika Ardi menyampaikan niatnya menikahi Nadia. "Ardi, kau serius? Dia jauh lebih tua darimu. Apa kau sudah benar-benar yakin?" tanya Bu Ratmi, suaranya penuh kekhawatiran. Ardi mengangguk mantap. "Saya tahu, Bu. Tapi ini keputusan saya. Saya mencintainya dan saya ingin membahagiakannya." Bu Ratmi terdiam lama. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Kalau itu jalanmu, ibu hanya bisa berdoa. Semoga kau benar-benar bahagia." Tidak lama kemudian, kabar rencana pernikahan mereka tersebar ke tetangga sekitar. Banyak yang bergunjing, sebagian lagi heran, sebagian lagi mencibir. "Anak muda tampan menikah dengan janda kaya, jelas ada maksud lain," bisik seorang tetangga. "Pasti karena harta," timpal yang lain. Nadia mendengar semua itu, namun ia memilih tidak peduli. Baginya, yang terpenting adalah cinta yang tulus dari Ardi. Hari pernikahan pun tiba. Meski sederhana, acara itu tetap berlangsung hikmat. Nadia tampak anggun dengan kebaya yang dipakainya, sementara Ardi berdiri gagah di sisinya. Saat ijab kabul selesai, senyum lega terukir di wajah keduanya. Di antara bisik-bisik sinis yang masih terdengar, ada juga tetangga yang berdecak kagum. "Kalau cinta, siapa yang bisa melarang? Umur hanya angka." Setelah menikah, Ardi mulai ikut mengelola bisnis Nadia. Dengan ide-ide segar yang ia miliki, usaha online itu semakin berkembang. "Nadia," ujar Ardi suatu malam ketika mereka sedang mengecek laporan penjualan, "kita bisa jangkau pembeli yang lebih luas lagi. Aku senang kau punya semangat seperti ini. Bersamamu, aku merasa tidak sendiri lagi." Hari demi hari, bisnis mereka tumbuh pesat. Hubungan mereka pun semakin erat. Meski sering ada tantangan, terutama dari pandangan orang sekitar, mereka memilih untuk fokus pada kehidupan mereka sendiri. Narasi ini ditutup dengan pesan mendalam. Kadang, cinta tidak datang lewat jalan yang biasa. Ia bisa tumbuh dari perbedaan usia, dari pandangan orang yang meremehkan, bahkan dari situasi yang awalnya tampak mustahil. Namun jika hati tulus, cinta itu bisa menguatkan, menyembuhkan, dan membuktikan bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh apa kata orang lain, melainkan oleh keberanian
untuk memilih.